Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon kepada anak-anak yang merasa masih berada di bangku temannya, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Dan bagi anak-anak yang merasa bajunya masih belum dimasukkan, silakan dimasukkan terlebih dahulu, supaya kita lebih siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dari awal hingga akhir bisa diberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan pembacaan suratul Fatihah, berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin, di mana materi kemarin adalah membahas berpikir komputasi. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pemanfaatkan aplikasi TK untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di dalamnya aplikasi TK nanti terdapat surel dan peramban dan masih banyak lainnya. Tapi kita nanti akan berfokus pada surel dan peramban. Nah, anak-anak bisa anak-anak lihat dari tampilan proyektor apa yang bisa kalian tangkap dari gambaran seperti ini. Jadi, anak-anak zaman dahulu untuk mengirimkan surat yaitu menggunakan seperti pos. Jadi menggunakan pos. Tentu kekurangan dari menggunakan pos adalah waktu yang cukup lama untuk tersampainya surat tersebut kepada penerima pesan. Jadi bisa jadi kalau kita mengirim surat di Sumatera contohnya nanti bisa sampai 2 bulan anak-anak. Datangnya surat itu sampai 2 bulan. Tentu itu sangat lama sekali. Dan di samping itu akan rawan hilang juga anak-anak. Jadi zaman dulu ketika mengirim surat jadi gambarnya seperti ini. Ada perangko, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Nah, sangat ribet sekali lah bahasanya anak-anak, sangat ribet sekali dibanding zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang semua serba dimudahkan. Jadi kita untuk mengirimkan surat seperti ini, mengirimkan surat. Jadi sekarang itu ada yang namanya surat elektronik atau surel, surat elektronik. Nah, mungkin anak-anak bisa menyebutkan apa contoh dari surat elektronik? Apa saja? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkan apa saja itu surat elektronik? Nah, untuk surat elektronik sendiri bisa dilihat di layar proyektor. Pertama ada Gmail, contohnya anak-anak ya. Ada Gmail, lalu ada Yahoo Mail, lalu ada Hotmail, dan masih banyak lainnya. Jadi ini contoh dari surat elektronik di zaman sekarang. Tentu ini sangat memudahkan kita untuk mengirimkan surat. Kelebihannya apa? Karena kita menggunakan surat elektronik, kekurangan dari surat manual tadi yang harus mengirimkan sampai 2 bulan itu terpangkas semuanya, langsung terpangkas. Bisa kita mengirimkan surat sekarang dan sekarang juga langsung masuk di penerima. Jadi on time, real time sekali sekarang itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait surel. Jadi nanti kita akan membahas 2 materi, yaitu aplikasi pemanfaatan TIK. Pertama yaitu surel dan yang kedua peramban. Jadi pertama untuk surel sendiri, nah bisa dilihat dalam surel atau surat elektronik terdapat 4 bagian penting. Yaitu pertama ada alamat surel, yang kedua ada subjek, yang ketiga ada isi pesan, lalu yang terakhir ada lampiran atau attachment. Untuk alamat surel sendiri biasanya terdiri dari nama disambung dengan atau a lalu meningkat seperti itu, disambung lagi dengan domain biasanya .com atau dan lain sebagainya. Jadi contoh kalau Pak Rofi ini ya, biasanya itu kalau alamat surelnya Pak Rofi itu Arif Rofikur Rahman ada lingkarannya @gmail.com seperti itu. Itu untuk alamat surelnya sendiri. Jadi nama diikuti lalu diikuti domain. Lalu yang kedua ada subjek. Untuk subjek sendiri yaitu judul pesan yang akan dikirimkan. Contoh nih, anak-anak mau mengirimkan surat lamaran kerja, maka subjeknya adalah lamaran pekerjaan
atau nama anak-anak underscore lamaran pekerjaan. Pokok subjek itu adalah judul dari suratnya anak-anak sendiri. Lalu yang ketiga ada isi pesan. Nah, ini isi pesan sendiri bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio ataupun video dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada lampiran atau attachment. Jadi lampiran sendiri mungkin anak-anak ketika mengirimkan pesan mau dikirimkan juga dokumen apa gitu, KK atau dan lain-lain, sertifikat contohnya kalau anak-anak ingin mendaftarkan lomba gitu. Jadi nanti anak-anak bisa memilih menu attachment atau lampiran. Nah, itu sedikit gambaran dari Surel, komponen yang ada di Surel. Ada 4 komponen penting. Lalu kedua, kita akan membahas terkait Peramban. Jadi Peramban sendiri anak-anak adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi yang berada di internet, bisa berupa teks, gambar, ataupun video. Nah, itu nanti ditampilkan dalam bentuk layar yang ada di desktop atau di komputernya anak-anak atau di smartphone dan lain-lain. Jadi Peramban itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi yang berada di internet. Lalu untuk Peramban sendiri anak-anak, mungkin anak-anak ada yang ingin membantu Pak Rofi untuk menyebutkan apa sih contoh-contoh dari Peramban. Ada yang ingin menyebutkan, membantu Pak Rofi? Oke, untuk Peramban sendiri contoh-contohnya pertama ada Google Chrome. Pasti anak-anak familiar sekali yang menggunakan Google Chrome yang biasanya digunakan untuk internet itu ya. Lalu yang kedua ada Mozilla Firefox. Nah, ini sama juga sama Google Chrome, sama ramenya sekarang ini ya. Lalu yang ketiga ada Microsoft Edge. Nah, ini sekarang juga lagi ramai ini anak-anak. Lalu yang keempat ada Opera Mini. Lalu yang kelima ada Safari. Nah, ini Safari ini browser defaultnya Apple. Jadi anak-anak kalau mungkin di rumah punya HP Apple atau punya MacBook, browser defaultnya adalah Safari. Lalu yang terakhir ada UC Browser juga. Nah, ini contoh-contoh dari Peramban anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait Peramban dan Surel? Silahkan. Oke, di komputer anak-anak yang anak-anak pegang sekarang ini semuanya sudah terinstall oleh Google Chrome. Jadi semuanya ada Google Chrome-nya. Silahkan anak-anak praktek untuk menggunakan Peramban tersebut. Bisa digunakan untuk browsing ataupun lihat YouTube, nggak apa-apa. Atau yang barangkali mempunyai sosial media, silahkan digunakan, nggak apa-apa. Baik anak-anak, waktu untuk anak-anak praktek menggunakan Peramban sudah selesai ya. Silakan anak-anak fokus kembali ke Bapak. Nah, sekarang sebagai penguatan pada materi yang sudah kita dapatkan, ayo kita mengerjakan soal bersama terkait materi yang sudah kita dapatkan barusan. Dan di sini ada latihan soal anak-anak, latihan soal ada 5 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan surel? Untuk yang pertama ada menyimpan data pribadi, lalu mengirim dan menerima pesan secara elektronik, lalu yang C mengedit foto dan video, lalu yang terakhir menghitung angka secara otomatis. Nah, silakan anak-anak. Tadi fungsi dari surel itu seperti apa? Surel adalah singkatan dari surat elektronik. Maka jawaban yang paling tepat adalah mengirim dan menerima pesan secara elektronik. Jadi yang nomor 2 ya. Oke, berikutnya ketika mencari informasi di internet, aplikasi yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Microsoft Word, B. Content Management System atau CMS, lalu yang C. Peramban internet, yang D. Microsoft Excel. Jadi tadi apa anak-anak? Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan konten dari internet yaitu Peramban atau web browser. Oke. Nah, berikutnya
Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan contoh alamat dari surel? Nah, tadi kan Bapak sudah bilang nih, kalau alamat surel pertama ada nama, lalu kedua diikuti dengan atau a berputar, lalu yang ketiga diikuti dengan domain. Nah, contohnya arifrofikurrahman@gmail.com. Nah, ini berarti mana yang tepat? www.surelku.com atau user@domain.com, lalu yang C surel123 lalu user.domain. Mana nih yang paling cocok ini? Oke, berarti yang B ya. Tapi yang B. Lalu selanjutnya, peramban internet atau browser digunakan untuk, nah sama kayak tadi nih pertanyaannya nih, tinggal diulang lagi nih. Pertama, mengirim file lewat jaringan lokal. Kedua, mengakses dan mencari informasi di internet. Lalu menginstal aplikasi komputer. Lalu mengedit dokumen dengan format PDF. Nah, sama kayak tadi nih. Yang B ya, mengakses dan mencari informasi di internet. Lalu, manakah di bawah ini yang merupakan peramban dari internet? Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan nih contoh-contohnya. Ada pertama ada Microsoft Word, ada Google Chrome, lalu ada Adobe Photoshop, lalu yang terakhir ada WhatsApp. Mana ini? Oke, Google Chrome ya. Kita pilih Google Chrome. Sekarang kita submit, coba. Oke, total poinnya 100. Alhamdulillah. Berarti anak-anak dianggap sudah menguasai materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Oke, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya anak-anak, zaman dahulu di mana orang-orang tua kita mengirimkan surat secara manual menggunakan pos, bisa sampai berbulan-bulan waktunya. Kalau jaraknya jauh sampai Sumatera itu bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Contohnya ini. Dengan adanya surat elektronik, maka surat tersebut akan terpangkas waktunya. Jadi kita bisa mengirimkan surat atau pesan secara real time menggunakan surat atau surat elektronik. Yang kedua, ketika kita ingin mengakses informasi di internet, yaitu menampilkan berita ataupun semua yang kita cari di internet, maka kita menggunakan aplikasi yang bernama peramban atau browser. Untuk contoh dari peramban sendiri, pertama ada Google Chrome tadi, ada Mozilla Firefox, lalu ketiga ada apa tadi itu Microsoft Edge, lalu yang keempat ada Opera Mini, ada Safari, ada Google Browser dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan soal LKS halaman 25 pilihan ganda, dikerjakan 1 sampai selesai. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak. Penyampaian materi Bapak pada pagi hari ini selesai. Silahkan anak-anak mengerjakan soal dilarang mencontek. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.